اهدنا الصراط المستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. Al-Bab Tsani fi fadilati la ilaha illallah, halaman 8. Kita baca yang di tengah lah. Yang di tengah. Bab yang kedua yaitu menyatakan keutamaan la ilaha illallah. Qala Al-Fakihani, Imam Al-Fakihani, inna mulazamata zikriha, kita mengistiqamahkan membaca la ilaha illallah inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah. Jadi bila masuk rumah, di antara bacaannya, memang masuk rumah itu macam-macam bacaannya. Ada ayat kursi jangan kita baca, qul huwallah 3 kali jangan kita baca. Kalau membaca ayat kursi, maka hantu-hantu di rumah nintuh kada betahnya. Kalau kita baca qul huwallah 3 kali, maka rezeki di rumah nintuh mengalir deras. Kalau kita membaca la ilaha illallah waktu masuk dalam rumah itu, rumah kita maksudnya lah, tunfi al-faqra, maka akan menghapus kepakiran di rumah nintuh. Termasuk kepakiran adalah jahil. Jadi kejahilan di rumah nintuh akan diganti oleh Tuhan dengan ilmu. Artinya kainat tunggal di kita orang rumah mau katuju menuntut ilmu. Itu maksudnya. Jadi fakir yang sebujur-bujur fakir ini, yang cagar memasukkan ke dalam neraka itu, fakir maksud di sini bukan fakir kada berduit, fakir kada berilmu. Karena dalam neraka itu yang banyak orang fakir. Sekali diteliti, nah apa fakir duit kah? Fakir ilmu sekalinya. Ini maksudnya di sini. Jadi kepakiran kita terhadap ilmu fardu ain akan dihapus oleh Tuhan bila ada di rumah itu, bila masuk ke rumah maka mengucapkan la ilaha illallah. Waqad warada anna man qala la ilaha illallah, hadis Rasulullah datang, ujar Rasulullah, man qala la ilaha illallah, siapa saja mengucapkan la ilaha illallah. Cuma siapa saja ini maksudnya kada yang bebarang juga. Mukmin, mu'taqid, pemahaman man di sini. Mukmin, mu'taqid, inya beriman, inya berkeyakinan. Mun kada beriman dengan la ilaha illallah kada masuk. Beriman dan berisi i'tikad yang benar. Lalu nya mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, la-nya dipanjangi. La ilaha illallah. Nah, la-nya panjang. Kenapa la panjang? Itu mun belajar sifat 20 tuntung paham maksud la itu kenapa harus panjang. Sebab dalam kalimat la ilaha illallah ada 50 aqaidul iman. Dipanjangi di situ ada perincian-perinciannya. Maka menyempatkan kita mentapakurakan atau menahapakan 50 aqaidul iman itu. Nah, jadi itu hikmahnya diantaranya panjang. Nah, wa maddaha, barang siapa memanjangkan la-nya itu, hudimat arba'atu alafi dzambin minal kabair. Arti hudimat itu diruntuh 4.000 dosa besar. Dosa ganal diruntuh 4.000. Nah, itu minal kabair bacaannya. Dosa halus bang, sudah dosa ganal dihapus, nyata dosa halus juga.
Tapi pemahamannya ini bukan orang sembarang baca la ilaha illallah, belajar dulu sifat 20, paham, mengerti, lalu mukminnya disebut mu'taqid, dipanjanginya, ma'amaliyahkan panjang tuh yang memang imbah 5 waktu itu nah, yang mata bapijim. Itu ada tata caranya kan itu. Qalu ya Rasulullah. Jadi ujar pada sahabat, diampuni dosa 4000 dosa nih. Ujar sahabat, ya Rasulullah, fa in lam yakun lahu syai'un minal kaba'ir, mun nya pangka ada bisi dosa ganal. Qala ujar Nabi, yughfaru li ahlihi, diampuni untuk keluarganya. Nah, bisi bini 4 ke 4 jadi ampuni dosanya. Wa jiranihi wali jiranihi, dan tetangga-tetangganya diampuni. Rawahu al-Bukhari. Nah, jadi orang beramal ibadah, orang bawirid itu menguntungkan kampung sebenarnya. Bukan hanya rumahnya, dosa-dosa yang di rumahnya diampuni, tapi jiran menjiran pun diampuni dosa-dosanya juga. Barakat orang ketujuh bawirid. Karena la ilaha illallah ini bagian dari wiritan orang-orang bahari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa membaca kulla yaumin, tiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kada bapijim kada ini boleh aja mencalak nenek. Mi'ata marratin, 100 kali. Berarti ini kada kawa kada mengikuti tasbih. Pakai tasbih, katik tasbih 100 kali membaca. Sambil duduk kah? Sambil bersandar kah? Kok kurang lebihnya kada apa-apa nih. Cuma yang bagusnya bakarinah aja kita. Imbas sembahyang subuh kah, imbas sembahyang zuhur kah, baca 100 kali menghadap kiblat, berwudu. Yang bagus tuh imbas sembahyang ya, kalau sebab sudah menghadap kiblat sudah wudu. Nah, kadang tak mudah sedikit tuh imbas sembahyang tuh 100 kali tiap hari. Kaina jaa yaumul qiyamah, dibangkit pada hari setelah terjadi kiamat. Kaina wa wajhuhu, wajahnya tadi tarang, kal qamari seperti bulan lailatul badri, bulan malam 14. Kan tarang bener itu. Nya orang-orang yang tarang di padang mahsyar tuh kina sebabnya yang paling utama tuh karena inya bakas baudu. Bila udunya sempurna, tarangnya sempurna. Bila udunya banyak meninggalkan yang sunat-sunat, tarangnya bibiya tarangnya kelap-kelip ya. Nah, cuma ada yang melebihi daripada baudu tarangnya. Ya ini wajahnya yang tarang nang kaya malam bulan 14. Ayat tamami wa huwa arba'ata asyara. Nah, ya Allah malam 14. 100 kali. Kalau orang mengamalkan tarikat samaniyah itu sudah termasuk sudah situ kan lebih dari 100 ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah mun pian hendak 100 ratibul atas ini kan di situ ada la ilaha illallah ya Allah. Hantam 100 oh ya saurangan. Mau ya bayi-bayi ini kita kesepakatan 10 gini ya Allah. Karena ada yang hendak kami yang bira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah disebut paling afdal zikir? Li'annaha, karena bahwasanya la ilaha illallah kalimatut tauhid. Nah, kalimat kita mengisahkan Allah taala itu kalimatnya la ilaha illallah. Sebab majelis yang paling afdal di muka bumi ini majelis yang membicarakan tentang keesaan Allah taala. Maka kalimat yang membicarakan keesaan Allah taala itu yang paling afdal. Wa tauhidu, dan bermula tauhid kepada Allah itu la yumathiluhu syai'un, kada ada yang bisa menandinginya. Wali anna laha ta'siran bi tathhiril batin, dan kalimat la ilaha illallah itu sangat memberi bekas untuk membersihkan hati. Seluruh tarikat amalannya tuh kada tertinggal la ilaha illallah, karena ini ta'siran bi tathhiril batin, sangat memberi bekas, membersihi hati. Wa yufidu, dan kalimat la ilaha illallah ini memberi manfaat nafyal alihati. Wa yufidu nafyal alihati bi qauli la ilaha,
mun kita mengucap la ilaha itu napi mampi narannya dalam istilah sifat 20 manapiakan yang kada layak bagi Allah. Wa yusbitu al-wahdaniyata lillahi ta'ala biqaulihi illallah, dan ada isbat musbat ketika mengucap illallah. Nah itu pelajaran sifat 20 lah itu. Jadi la ilaha menafikan yang kada layak bagi Allah, illallah mengisbatkan yang sehakikatnya, yang sewajarnya bagi Allah. Wa ya'udu dzikru min zahiri lisanihi, dan kembali zikir itu min zahiri lisanihi dari ucapan muntungnya ila batini qalbih akan meresap ke dalam hatinya. Jadi ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, mulut yang terbiasa mengucap la ilaha illallah bermanfaat bagi hati untuk ingat lawan Allah. Nah itu manfaat pertama. Jadi membantu yang dimuntung lawan ingat lawan Tuhan yang di hati. Kalau pendapat ulama-ulama yang kedua, dan ini yang lebih abdal, dan ini yang dikukuhkan oleh guru kita Guru Sokumpul. Nah, ingat lawan hati dulu, lalu muntung berucap. Nah, ini yang paling abdal supaya kita berucap itu kada munafik. Apa yang kita ucapkan itu yang di hati kita. Nah, kedua-duanya bujur. Wali annal imana, karena bahwasanya iman la yasihu illa biha ma'a Muhammadur Rasulullah. Iman itu kada sah kecuali dengan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Walaysa hadza fima siwaha minal adkar, dan yang menyatakan tentang ketauhidan Allah kada ada zikir-zikir yang lain kecuali la ilaha illallah. Nah maka itulah alasannya kenapa la ilaha illallah disebut afdalud dzikri wa afdalud du'ai alhamdulillah. Paling abdul doa alhamdulillah. Sekalinya alhamdulillahnya doa juga. Bahkan yang paling abdul doa lagi. Gila, ditanya orang, kenapa alhamdulillah ini paling abdul doa? Padahal kita yang tahu kan alhamdulillah ini kan model kayak kalimat thayyibah aja ya lah. Innama ju'ila alhamdulillahi afdalu, karena bahwasanya dijadikan alhamdulillah itu abdal, paling abdul doa. Li'anna doa ibaratun an dzikrin, karena orang berdoa itu dihukumi sudah berzikir. Satu dulu lah. Wa ayatlubu minhu hajatahu, dan orang berdoa itu inya menuntut dengan doa tadi akan hajatnya. Satu dulu. Baru masuk lagi nih. Walhamdulillah bang, dan bermula alhamdulillah yasmuluha, terkandung dalam kita mengucap kalimat alhamdulillah itu sudah ada di situ dikabulkan hajat dan termasuk dihukumi berzikir. Nah, tadua naranya berzikir ingat lawan Tuhan ada, dan hajat kita dikabulkan ada. Kenapa? Fa inna man hamidallaha innama yahmaduh, karena bahwasanya orang yang memuji Allah innama yahmaduhu ala ni'amihi. Orang tadi sebenarnya memuji Allah itu memuji atas nikmat-nikmat yang diberi Allah kepadanya. Walhamdu ala ni'mati, dan memuji atas nikmat Allah talabu mazidin. Nah, menambahkan nikmat-nikmat yang belum ada. Berarti bila kita memuji Allah, cagar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Karena orang memuji ditambah oleh Tuhan, berarti kada secara langsung kita itu dikabulkan hajat kita oleh Tuhan gara-gara memuji. Amun gara-gara memuji Allah mengabulkan hajat kita, berarti memuji ini doa. Jersiden lah. Qala ta'ala la in syakartum lazidannakum. Nah ya kalau bila nyawa mau bersyukur, tambah aja Tuhan. Berarti mengucap alhamdulillah karena bersyukur ditambah dikabulkan hajat. Berarti alhamdulillah ini doa sekaligus zikir. Afada dzalika al-Azizi, yang menjelaskan demikian adalah al-Imam al-Azizi. Rawah hadal hadis at-Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini at-Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir. Banyak yang meriwayatkan nih hadis ini nih. Berarti kada kawa didustakan ya lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala ay fil hadisil qudsi wal kalamil insi. Berarti yang kita baca ini hadis qudsi.
La ilaha illallah arti hadis qudsi itu Allah langsung menyampaikan ke Nabi, lalu Nabi mengucapkan lawan muntung. Nah, ucapan Nabi ini kan karena dari Nabi disebut hadis, tapi karena membawa maksud Allah disebut kalam Tuhan juga, tetapi Nabi yang mengucapkan, maka disebut hadis qudsi. Maksudnya di situ kalam Allah. Nah, seandainya meliwat Jibril, ya Al-Qur'an sebenarnya. La ilaha illallah kalami. Bermula la ilaha illallah itu kalamku. Wa ana huwa. Aku, ya dia. Man qalaha, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, masuk akan bentengku. Ana huwa itu penjelasannya panjang lah. Kita tuh bertauhid itu. Kayaknya penjelasannya itu. Hisni bi kasril ha, hi. Dakhala hisni, maka masuk orang tadi bila mengucap la ilaha illallah masuk ke bentengku. Nah, tapi la ilaha illallah ini ucapan orang yang sudah belajar sifat 20. Ketika kita mengucap la ilaha illallah masuk dalam pemeliharaan Allah sudah. Termasuk dipelihara Allah dari azab siksa api neraka. Nah, itu kehebatan la ilaha illallah. Wa man dakhala hisni, barang siapa masuk sudah ke bentengku, amina min iqabi, amanlah dari siksaku. Aman dari siksaku, maksudnya azab api neraka. Akhrajahu Asy-Syairazi, Imam Syairazi yang menganukan hadis ini. An Aliin wa fi nuskhatin li hadzal kitab, ada juga di lain kitab bacaannya qala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah hisni. Ini bacaannya yang mirip lawan ini nih, tapi sedikit ada belain. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku. Wa man dakhala hisni, barang siapa masuk ke bentengku, amina min azabillah, aman dari azabnya Allah. Nah, itu mirip aja maksudnya ya, kalau kata-katanya belain sedikit tuh. Wa an Abdul Wahid bin Zaid annahu qala kuntu, ujar Abdul Wahid bin Zaid annahu qala, sidin bapandir, kuntu fi markabin, dahulu kami di dalam tunggangan, dalam perjalanan nih, waktu dalam tunggangan berjalan. Patarahat narrihu, sekalinya kami dibawa angin puting beliung, angin deras lah. Lalu dibawa, arti dibawa ini melempar, terkipai aja kita dapatnya angin tadi, maka jauh. Akhirnya kami terdesak oleh angin ala jaziratin, di sebuah jazirah padang pasir yang luas, yang kami di situ kada kenal apa itu padang pasirnya, luas jazirah. Nah, jazirah ini kada balik pelam lah kok, berartinya kada tahu daerah apa nih tuh, nakirah namanya, itu pemahaman nahunya. Fa kharajna, imbah kami mencari-cari jalan keluar. Akhirnya fa kharajna ilal jazirah, kami kawa keluar dari wilayah padang pasir yang luas nih tuh. Imbah terbawa angin tadi tuh, kembali pulang ke jalan yang biasa. Nah, fara'aina, waktu kami sudah kembali ke jalan biasa, fara'aina syakhsan ya'budu sanaman. Lalu kami melihat ada seseorang laki-laki. Orang ini ya'budu sanaman, menyembah berhala, patung di kita. Orang tadi. Baqulna lahu, lalu kami sindir orang itu. Ujar kami, ta'budu hadzal sanama, nyawa menyembah patung ini kah? Wa pina, mun di kampung kami ada orang man yasna'u mislahu, ada orang yang mengolah patung. Ujar yang bubuhan rumbungan tadi nih. Wa qala, ujar bahasa kita banjirnya, nyawa menyembah patung kah? Mun kami ini banyak yang mengolah ini. Artinya kada seikong, banyak, ibaratnya tuh sanggup mengolah Tuhan. Mun kami di kampung kami nih. Sindirannya tuh, di kampung kami sanggup mengolah Tuhan. Menyembah patung, itu maksudnya. Fa qala, jadi yang laki-laki tadi bertakun, antum man ta'buduna, apa yang kalian sembah? Jadi dijawab sidin, faqulna, kami menjawab, na'budu ilahan fis sama arsuhu, kami menyembah Tuhan yang di langit arasnya, wa fil ardi batsuhu, dan bumi itu adalah wilayahnya, wa fil bahri sabiluhu, dan di laut itu adalah jalannya. Artinya langit, bumi, laut, ampun Allah, milik Allah. Itulah Allah, itulah yang kami sembah. Ujar yang rumbungan tadi nih.
Qala batakun sidin yang laki-laki tadi, man a'lamukum bihi, siapa orang yang mengajari kalian lawan agama kalian ini? Ujar yang laki-laki yang menyembah patung tadi. Qulna, kami jawab, arsala ilaina rasulan, oh kepada kami diutus seorang rasul, ngarannya Muhammad. Mbah mendengar nangka itu. Qala ma fu'ila bir rasul, atau ma fa'ala bir rasul, apa garang yang digawi si rasul itu yang utusan ini? Qulna qabbada, baknya bertasdid lah, qabbadahullahu al-malik ilaihi, oh rasul itu membawa tugas dari raja, dari Allah, yang disampaikan apa yang tugas itu dibawa oleh si rasul ini. Qala, ujar laki-laki tadi mun kaya itu, fahal taraka indakum min alamatin, adakah yang dibawa oleh rasul ninto apa warisannya, ciri-cirinya, atau sisa-sisa atau bakasnya atau peninggalannya, nah apa yang dibawa rasul ini, ada kada? Wa qulna na'am kitabul malik, walaupun nabi kami itu sudah meninggal wafat, tapi peninggalan sidin ada, kitabul malik, yaitu Al-Quran, kitabnya raja, ujar sidin kan. Nah ini sidin menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ini model kayak sesuai dengan pemahaman yang bertakun juga, kada yang Al-Quran kada, cuma jasidin kitab raja jasidin. Nah itu kan supaya sesuai lawan akal yang bertakun ini. Nah qala, jadi ujar yang orang tadi pulang, hal indakum minhu syai'un, bacakan pang sedikit yang tulisan dari raja nih toh, peninggalan rasul itu napa kayak bunyi kalimatnya. Pasara'na, maka kami memulai naqra'u alaihi surat ar-Rahman, lalu dibaca oleh sidin surah ar-Rahman. Nah bah membaca itu yang ar-Rahman itu, nah famazala yabki, lalu si orang laki-laki yang hanya bertamuan lawan bubuhan yang orang Islam tadi senantiasa menangis mendengar. Ini orang Arab juga ya, kalau paham bahasa Arab menangis saya. Mun kita bisa kada paham, bisa kada menangis apa? Nah hatta khutimat, sampai tuntung sasurahan. Nah qala, ini orang dapat hidayah imbah mendengar Quran tadi, dapat hidayah sampai tertangis-tangis itu. Nah itu qala, ujar sidin, ma yang bagi ayya'siya, ini ujar yang tertangis tadi nih, yang asalnya menyembah patung tadi nih, ma yang bagi ayya'siya sahiba hadal kalami, kada patut, ujar sidin, ada orang yang wani bermaksiat, wani menentang terhadap orang yang berucap lawan yang tadi teh, lawan ampun ucapan tadi kan. Ar-Rahman ini kan kalamnya Allah, nah lawan ampun ucapan kalam Allah tadi, ampun ucapan kalam ini, nah dimaksiati kada patut bener jasidin. Nah, langsung sadar ya kada patut jasidin ampun yang kalam ini dimaksiati, ayyasiya sahibah hadal kalam. Nah imban itu dudukan sidin, cakap kita di sini mengupian dulu ya kalau. Nah summa kemudian, nah tuan summa itu artinya sebelum summa itu bapak di pandiran dulu kan dudukan mbah itu hanyar aradna alaihi al-islama. Jadi ujar si yang rumbungan ini, kami lajari, kami kisahkan, kami sifat-sifatkan, kami jelaskan tentang Islam lawan orang tadi. Yang Islam itu nang kayak ini, yang fikih itu nang kayak ini. Pas lama sekalinya nyebi Islam, masuk Islam. Nah itu bagus ya, kalau ada yang melihat patung, melihat orang menyembah patung tuh langsung hampas ke patung, udah boleh. Jangan Tuhan orang maka dia hampas lah. Ya kalau jadi ujar Nabi, jangan kita menyembah-nyembati Tuhan orang, karena Tuhan kita disembah orang juga. Nah jadi caranya tadi kayak ini bagus benar. Caranya dengan cara bil ihsan ya kita. Imbah orang tadi ba Islam, wa hamalnahu ma'ana fisapinati, kami bawai inya lawan kami berumbungan masuk ke dalam kapal, juga buat sakapal nih dalam rombongan, dalam perjalanan. Ujar yang bukan rombongan tadi kita bimbayanah kita membuat di kapal juga. Terusah yang seorang pedang pasir di sini, imbah itu berbuat di kapal barataan. Falamma jannal lailu, manakala masuk sudah waktu malam, wa shallainal isya'a, lalu kami jannatu sudah malam waktu isya lah, wa shallainal isya'a, lalu kami sembahyang isya bersama-sama.
Akhadna madaji'ana linnaum. Lalu kami sudah imam yang satu berpikir hendak guringan masing-masing. Akhadna madaji'ana linnaumi. Masing-masing hendak mencari karabahan di kita. Sini di sini batur karabahan tuh. Nah, faqala lana. Lalu si orang tadi memandiri kami. Orang yang hanya masuk Islam tadi nih, si Mu'allab nih. Ujar orang yang masuk Islam tadi, hadal ilahu alladhi dallaltumuni alaihi yanamu. Asalnya hal hadal ilahu alladhi dallaltumuni alaihi yanamu. Apakah Tuhan yang kalian sudah beri petunjuk kepadaku ninto guring kah nyinya? Kan malam buahnya guringan ya, kalau melihat bubuhannya ini guring betakune Tuhan yang asalnya kalian beri jelaskan lawan aku tuh lalu aku menyembahnya ini guring kah? Faqulna, kami jawab, bal, tidak. Bal, akan tetapi huwa hayyun qayyum la yanamu, dia hidup qayyum la yanamu, kada bagu guringan. Qala, jadi ujar laki-laki tadi, hau cak anihai, bi'sal abidu antum tanamuna wa maulakum la yanamu. Jahat benar berarti buhan nyawa ini jasidin han. Yang Mu'allab ini menjatakan nyawa ini jahat benar. Tuhan nyawa kada guring, nyawa guringan dah. Kada jahat bener adab kayak itu. Anunya hamba cak ibarat budak guring patuan ngada guring jahat bener jasidin. Bi'sal abid, sejahat-jahat hamba. Antum tanamuna, kalian guring, wa maulakum la yanamu. Sedangkan Tuhan kalian kada guring, jahat bener. Berarti kalian ini jauh jasidin kan? Nah, falamma wasalna, itu kisahnya lah, kisah sidin nya itu bangetnya orang hanya paham ya Allah. Mudah mengkritik kita. Falamma wasalna al-barra, itu baris ba di atas lah. Kalau dibaca bir kebaikan, kalau dibaca bur gandum artinya, kalau dibaca barra daratan. Falamma wasalna al-barra, manakala kami sampai ke daratan, wa aradna al-insirafa, kami masing-masing hendak balik menuju sampai ke kampung kan, hendak balik. Kami masing-masing jama'na lahu syai'an minad darahim. Lalu kami berkumpulan, saya akan memberi orang Mu'allab ini yang hanya masuk Islam, bagus diberi supaya imannya bertambah kuat. Lalu kami berkumpulan, sedikit seorang memberi lawan dirham tadi, lawan duit nih, hendak menyumbang lawan yang Mu'allab ini. Faqala, lalu si Mu'allab ini berpandir, ma hadza, napa ini nih? Berkumpulan memberi, napa ini jatuhnya duit segenapa ini? Qulna, lalu kami jawab, tasta'inu bihi ala nafsika. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil manfaat dengan duit ini, menjadikan kamu tertolong untuk dirimu. Ujar yang kami tadi. Faqala, lalu ujar si Mu'allab tadi, dallaltumuni ala tariqin, kalian sudah memberikan jalan kepadaku, sebuah jalan yang bujur. Islam nih artinya nih. Tetapi ma'arakum salaktumuha, tapi aku kada melihat kalian menjalaninya. Man, kritik pulang. Kalian memadahkan cara Islam nang kayak ini, tapi kalian kada menggawi. Apa itu? Ana kuntu a'budu, aku dahulu, ujar yang laki-laki tadi nih, yang Mu'allab tadi, ana kuntu a'budu gairahu, aku dahulu menyembah, bukan menyembah Allah Tuhan nyawa asalnya nih, ana kuntu a'budu gairahu falam yudayyi'ni. Nah, Tuhan yang kusambah dahulu tuh kada menelantarkan aku. Ujar yang laki-laki tadi, afa yudayyi'uni al'an. Nah, apakah Tuhan sekarang nih menelantarkan aku sampai kalian mau menjulung duit men aku? Ya gitu tuh. Paham lebih nih. Nah, itu kan berarti langsung kuat tauhidnya, kalau langsung kuat tauhidnya. Ba'da ma'arabtuhu, setelah aku sudah bertuhan lawan yang Tuhan sekarang, dan aku sudah pinandu lawan Tuhan yang sekarang ini kada berguringan hidup qayyum. Arti qayyum itu qayyum tuh bang. Falamma, jadi ujar yang sidin ini kayak itu tuh kata-katanya. Nah, imbahnya itu selesai itu, falamma kana ba'da salasati ayyam qila li, lalu bulikan masing-masing sampai ke kampung ya, kalau masing-masing bulikan ke rumah segala macam. Imbah 3 hari berlalu, lalu ujar siapa tadi orang ini tadi nih, ujar Abdul Wahid bin Zaid ini, ujar Abdul Wahid bin Zaid ini, setelah 3 hari berlalu imbah kejadian itu, masing-masing buli ke rumah masing-masing. Hilali, lalu disampaikan kabar kepadaku, innahu, bahwasanya si Mu'allab tadi bin naza' hendak meninggal dunia. Kapak-kapakan sudah peribahasanya. Nah,
Cak ibaratnya tuh parak mandal lagi sudah meninggal, dihabari sidin. Lalu mendengar kabar bin Nazan ini, arti Nazan ini sudah yang antara sudah tuh kita. Nah, pada zitu ilaihi aku datangi tempatnya. Sampai ke rumah si mu'alaf ini, wa qultu lahu, lalu aku bertakun lawan yang si mu'alaf ini, hal min hajatin, nyawa ada keperluan kah? Ujar si Abdul Wahid tadi nih, nyawa ada hajat nih. Wa qala, ujar yang si laki-laki yang mu'alaf yang hendak sudah yang parak jiun ini, qadha hawaiji allati akhrajani minal jazirah. Wah, luar biasa. Sudah menunaikan akan hajat-hajatku oleh Allah yang sudah mengeluarkanku dari jazirah, yang dari padang pasir yang berbahaya tadi teh. Nah, itu sudah menyelesaikan hajat-hajatku. Jadi nyawa kadusakin manuk hajatku. Sudah ada Allah. Ujar si orang ini tadi. Berarti kalimatnya luar biasa orang ini. Langsung ibaratnya tuh cak ibarat dunia persilatan langsung jaga. Tauhidnya langsung jaga. Nah, ayo itu aja sidin. Berarti badiamai yang Abdul Wahid tadi nih. Bah menarik itu badiamai. Wanim tu endahu, tapi sidin kada langsung bulik. Duduk di situ. Lalu tak guring di higa laki-laki yang mu'alaf tadi. Wanim tu endahu, aku guring di sisinya. Waktu guring tamimpi sidin. Paraitu jariyatan, aku melihat bidadari. Ujar si Abdul Wahid tadi, fi raudatin khadra'a, di sebuah kamar yang warnanya hijau. Bidadari itu ada di kamar yang warnanya hijau. Wahya taqulu, dan bidadari itu kuciak. Bidadari nih kuciak tuh bapander je kita berseru-seru, ajilu bihi fi salam, cepat si laki-laki ini nak cepati ke sini fi salam, kami hendak benar sudah memagutnya gitu tuh. Nah, jur si bidadari tadi nih lawan meminta kepada si yang tamimpi tadi. Oh, jadi dalam perti luar biasa orang ini. Nah, sapat bidadari aja anak lakas benar, udah kayak kita kagetalan kita bidadari ini udah. Bidadarinya kagetalan. Nah, ajilu bihi fi salam, cepati bawanya ke sini sudahnya, anak selamat sudah bawa cepati, artinya cepatnya sudah berpindah aja kita. Nah, faqala syauqi ilaihi, kadang gampang faqala syauqi ilaihi. Lalu si yang pemimpin ini asa hendak kaya juga menik dari yang pindah kagetalannya hendak kaya seorang juga. Faqala syauqi ilaihi. Nah, imbah pahartannya asa hendak juga yang goreng ini, pastaiqadtu, lalu aku tabangun jasidin. Mbah aku tak bangun, wakat mata, sekalinya orang yang dihigaku tadi sudah meninggal dunia. Nah, yang mu'alaf tadi pada pintuhu, lalu aku patak. Artinya kan di mandi juga dulu ya kalau mandi sidin bahasa ringkas, imbah dimandi, disembahyangkan, di kapan sembahyangkan, lalu sidin patak sidin. Wanim tu tilkal lailata, lalu aku guring pulang. Rupanya sidin ini pengguring ya kalau. Wanim tu tilkal lailata, sama kayak ulun pengguring aja. Betul sidin guring malamnya, kan tadi kejadiannya siang ya kalau malamnya sidin guring, imbah dibatak tadi malamnya guring. Para itu fil manam, tamimpi pulang. Ini memang kayak itu orang wali-wali ini pian. Tamimpi melihat sesuatu yang gaib-gaib itu dalam mimpi. Lalu kulihat di dalam mimpiku wa ala ra'sihi, di kepala si yang mu'alaf tadi dalam mimpiku tajun. Ada yang bertajun bang ini. Tajun mahkota aja kita. Tajul arus, mahkota pengantin. Tajun, ada mahkota. Wa baina yadayhi al-hurul ain, di hadapannya bidadari. Di hadapannya tadi berarti jadi raja ya kalau. Nah, di hadapannya bidadari, orang yang bermahkota, wa huwa yaqra'u, dan inya berucap, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin salam alaikum bima sirtum fa ni'ma uqbad dar, ujarnya. Berarti langsung paham agama ya kalau orang ini sudah dalam surga itu apa ada. Itu artinya artikan seorang aja lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya. Kita hari ini libur jolo. Ya kalau ada bapak panjang ya lah. Kada di sekolahan jolo. Tahu kantor libur jolo. Nah, libur juga ini, ada bapak ini. Paling padat burik pian ya kalau. Sayang kada tuntung lah. Qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah.
tunaikan zakat badan kalian dengan mengucap la ilaha illallah. Nah, jadi mengucap la ilaha illallah zakat awak kita, zakat badan. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibnu Majah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala. Orang yang mengucap la ilaha illallah ditolakkan terhadap orang yang membaca itu 99 pintu dari bala. Nah, jadi penting benar kita tuh imbah 5 waktu membaca la ilaha illallah yang berpijin 3 kali itu. Nah, sebab sekali membaca asal bujur-bujur membaca lawan paham-pahamnya lah, itu 99 pintu bala dihindarkan dari orang itu. Adnaha paling rendah bala alhammu duka cita. Artinya kada ada lagi duka cita jagarnya tuh. Ada kita ini kenapa masih pina maungut ya harus ya kalau muha pina mamusang ya harus membaca la ilaha illallah, membacanya kada bujur-bujur sambil memahami. Hanya keluar pada masjid hilang sandal hanyar. Beli ke rumah hilang TV. Nah, tapi ini ciri wali bang lah. Ini ciri wali ini sandal hilang, TV hilang, bini meninggalkan. Nah, itu tuh. Jadi apabila Allah ahabbahu ibtalah, mun Allah sudah mencintai lawan seseorang, banyak Tuhan tuh mauji lawan orang itu. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, kharaja keluarlah min fihi dari mulutnya thairun akhdaru, burung yang berwarna hijau. Lahu junahani abyadani, dan burung itu mempunyai 2 sayap yang warnanya putih, awaknya hijau, warna sayapnya putih keduanya. Mukhallalani, dan kedua sayap itu bertahtakan berhias ya kita, bidurri wal yakut, dengan mutiara dan yakut. Oh, yakut kuning, yakut habang, yakut hijau, yakut putih, terkumpulan di situ. Di yang sayap kedua burung tadi nih, yas'adu ila sama, burung itu tarabang ke langit, ke atas menuju aras. Payusma'u lahu dawiyun tahtal arsy, lalu didengar suara bah burung itu ke atas aras, didengar suara burung tadi, tapi suara burung itu menggema. Dawiyun itu suara yang beirama dan ada awawnya. Dawiyun narnya suaranya beirama dan baawaw aja kita. Pen awaw lah. Awaw itu menggema aja kita. Tahtal arsy, di bawah aras. Kadawi nahli, seperti bunyi lebah. Gama-gama ya kalau bawa awaw lebah itu. Nah, itu bunyi suara burungnya tadi. Fayuqalu lahu, maka nyaring, lalu dipadahi oleh orang-orang yang, lalu disuruh oleh ada yang menyuruh maksudnya Allah menyuruhlah, uskun badiam pang, jar Allah taala nih bunyi suara nyawa aja yang berbunyi burung tadi nih. Fayaqulu, lalu si burung tadi berucap menjawab, imbah disuruh badiam, burung tadi malah berucap la, jar burung tadi ulun kada hakun badiam hatta taghfira li sahibi, kecuali pian mau mengampuni lawan kawan ulun ini. Nah, siapa kawan si burung tadi? Yang burung tadi keluar dari mulutnya tadi, itu kawannya. Paham lah pian nih? Jadi orang ini mengucap la ilaha illallah, dari muntungnya tadi keluar burungnya tadi kan luar biasa bagusnya, indahnya, mahal harganya. Madak itu berapa miliar harganya orang menjual gitu tuh. Naik ke atas ke bawah aras itu, lalu ini berbunyi nah mudah kayak hendak mendemo aras modelnya. Non suaranya bunyi lebah. Lalu jar Allah taala uskun badiam burung. Lalu si burung itu menjawab la, ulun ngadahakun badiam hatta taghfira li sahibi, kecuali pian mau mengampuni orang ini. Nah, itu maksudnya. Fayughfaru liqailiha, lalu diampunilah si orang yang mengucap la ilaha illallah tadi, supaya ampih mendemo nih borong tadi nih. Summa yaj'alu ba'da dzalika lit-ta'iri sab'una lisanan. Summa yuj'alu ba'da dzalika, imbah itu burung tadi diulahakan sab'una lisanan, 70 lisan. Si burung tadi diulahakan oleh Allah taala 70 lisan, berarti 70 buntung ya kalau.
Nah, tastaghfiru yang tujuannya lisan tiap muntung ini memintakan ampun pulang li sahibihi bagi yang mengucapnya tadi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Nah, maka kita ini kan ada bisa lepas dari salah dan hilaf ya, kalau ada aja kesalahan kita manusia nih Bang. Ada aja kesalahan, cuma ada yang memintakan ampun juga. Nah, alhamdulillah benar. Ini burung aja memintakan ampun, cuma burung ini kan hasil yang keluar dari muntungnya tadi. Mengucap la ilaha illallah keluar di mulutnya burung kayak tadi. Nah, cuma la ilaha illallah itu diucapkan oleh mukmin mu'taqid lah, beriman dan yang meyakini lawan la ilaha illallah itu. Faida kana yaumal qiyamati ja'a dzalika ta'ir, apabila datang kena burung itu pada hari kiamat, apabila terjadi hari kiamat ja'a dzalika ta'iru, lalu burung itu yakunu qaidahu wa dalilahu ilal jannah, lalu burung itu memaraki lawan orang-orang siapa tadi petuanannya tadi didatanginya. Munnya banyak mengucap la ilaha illallah, banyak juga burungnya. Munnya 100 kali 100 burung ya Allah. Nah, lalu burung itu menjadi teman duduknya dan yang menjadi pembantunya menuju surga, menjadi penolongnya menuju surga si burung tadi. Itu diantara fadilat la ilaha illallah. Nggak cutugin lah kewadihan kami nih. Nah, wallahu alam. Ini bila membaca yang di tengah ada tuntung pian. Membaca di pinggir tuntung tadi sebab. Tapi kita sayang kali dibaca di tengah ya lah. Wallahu alam. Kita baca ratib dulu. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومولاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس رسولهم وقرئهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الوجيه المقدم محمد بن علي عليه ورسوله وبروحه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا الصيب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعتصم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله المعتصم ورسوله وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى الرسالة أرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي عين وذي من شر كل جشار إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عونس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخير بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها